Mbak Dia, Mbak Dia, Eh, Mbak Dia. ini sudah rekam atau belum ya? Pripun? Sudah. Jelas sudah mulai rekam ini. Tolong ambil pensil. Apa pulpen? Jeh, dari kita masuk tadi sudah direkam, Pak. Dari anu. Jangan apa dari anu. Kawasan ini termasuk. Enggak, pakai laptop. Oke. Oke. Jangan dulu apa saya dulu waktu 15 menit. Oke. Waktu 15 menit dari jam berapa ini? Ini jam 13.37. Iya, 13.37. Oke. Kita mulai dulu. Mohon izin, saya dulu. Pak Nur. Saya sebagai Monggo. Sebentar. Kameranya biar. Oke. Ya. Oke. Monggo. Bu. Ya Pak Nur. Suara saya terdengar nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lanjut. Nggih, siap Pak Nur. Oke. Selamat siang Pak Nur. Pripun? Mengganggu apa tidak ini? Saya mau berbicara. Mumpung ketemu, mau sharing. Boleh ya? Mohon izin. Ini ya. Waktu. Monggo. Nggih, monggo. Mumpung ketemu dengan pakarnya, saya mau curhat ini, Pak. Ini Pak. Monggo nggih. Dimulai, Pak. Pak Nur, di sekolah saya ini ada beberapa hal permasalahan berkaitan dengan murid. Nah, ada anak yang saat ini itu kalau disuruh masuk susahnya Masya Allah, minta ampun susah sekali. Saya jadi bingung, ini saya juga sudah matur ke teman-teman juga kepala sekolah. Bagaimana dengan si anak atas nama si Ricky ini sampai saat ini selama tahun ajaran baru ini sudah tahun ajaran baru ya Pak. Nah dari kelas sebelumnya itu selama semester 2 itu susah banget buat masuknya. Padahal juga kalau saya sudah melakukan pendekatan juga sudah saya ketemu dengan orang tuanya, saya komunikasi dengan anaknya juga sudah, tapi ternyata hasilnya masih nihil itu Pak. Ya, baik. Itu yang bernama Ricky itu kira-kira kelas berapa itu? Ini harusnya kelas 6 Pak. Anak Rick kelas 6, baik kelas 6. Itu kelas 6. Kapan enggak kira-kira ini? Bagaimana Pak? Kira-kira sudah berapa hari kah? Berapa minggu kah? Masuknya anak itu tidak masuk itu sudah berapa hari? Masuk dalam 1 bulan gitu. Dalam 1 bulan itu anaknya belum tentu 5 hari masuk Pak. Itu dari pihak saya ketemu orang tuanya, saya curhat. Nggih. Iya Pak. Iya. Saya sudah ketemu orang tuanya. Itu. Nggih. Itu orang tuanya artinya di rumah atau bekerja di luar atau bagaimana kira-kira? Kalau orang tuanya di rumah Pak, di rumah, bapak ibunya ada. Ayahnya, ibunya itu di rumah atau? Nggih, ada. Ada, kedua-duanya ada. Pekerjaannya juga petani biasa. Jadi
fokus di rumah kebetulan, terus si, Ricky itu juga termasuk sebenarnya anaknya baik, anaknya pendiam, tidak terlalu banyak membuat masalah. Ya cuman itu, Pak, si Ricky-nya itu, si anak, kalau disuruh untuk sekolah, untuk belajar itu susah sekali, Pak. Oh gitu. Iya. Mhm. Mungkin di situ ada sebab, mesti anak ada anak melakukan penyimpangan, ini ada sebabnya. Nggih. Kira-kira apa ya sebabnya dalam kurun waktu Kalau diingat-ingat terakhir ini? lagi, Kalau mungkin nggih. gimana? Anaknya itu selain pendiam juga tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu banyak buat masalah sih sebenarnya anaknya. Mungkin Hmm. karena kalau secara belajar dia juga sudah bisa, Pak. Apa Ya. Hmm. mungkin karena kenapa ya, pernah sih dia mendapat, apa ya istilahnya, bullying ya? Pernah dikatain teman-temannya karena sampai dengan kelas sebelumnya itu orang tuanya harus nunggu, apa mungkin karena itu ya, Pak? Oh gitu. Nggih, orang Hmm. tuanya harus nunggu. Jadi Nggak mau ditinggal gitu loh, meskipun hmm, sudah kelas tinggi tapi orang tuanya menunggu karena entah itu karena kesabaran orang tuanya juga atau mungkin karena si anak itu, takut atau mungkin trauma pernah dikata-katain temannya itu, saya belum sampai sejauh itu, Pak. mungkin dari beberapa faktor dari yang dikatakan itu, uh, mungkin ada yang merasa down mentalnya karena sering dibully temannya, akhirnya dia mau masuk itu mau masuk aku karena mungkin dibully teman-temannya dan Iya sebagainya. iya. Ya, ya dengan lakukan itu apa? Apa yang anda lakukan? Oke. Nggak, sejak sejak saya mendengar mendengar cerita dari guru yang sebelumnya nggih, pengajar yang sebelumnya, itu pernah dibully istilahnya. Saya coba untuk, langsung berkomunikasi dengan orang tuanya, ke rumah saya kunjungi si anak, saya bertemu dengan, ibu bapaknya. Di situ ibunya secara pribadi juga secara jelas menyampaikan bahwa, eee, si anak itu, istilahnya malu malu, ada rasa takut juga kalau untuk ke sekolah, Pak. Ya, 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 ya. Terus dari selain itu wali murid jenengan ya? Nggih. Maksudnya jenengan wali muridnya, Iya, wali wali kelas. walinya. Iya. Terus apakah tidak lanjut panjenengan untuk mengatasi hal tersebut? Artinya mungkin kerjasama dengan pihak sekolah, kepala sekolah atau teman sejawat untuk mengatasi masalah tersebut. Nggih. Ya, saya sudah bercerita minta masukan dari guru kelasnya yang sebelumnya dengan kondisi anak yang seperti itu karena memang di kelas sebelumnya pun juga seperti itu, jarang masuk. Terus saya juga sudah matur ke kepala sekolah sebenarnya, diberi masukan oleh kepala sekolah juga untuk lebih, apa ya, lebih peduli, lebih intens untuk bisa sering menemui si anak ke rumahnya, ketemu dengan orang tuanya, mmm, biar, apa nggih, Pak, dia juga tidak ketinggalan secara materi pelajarannya karena otomatis ketika anak tidak masuk, Pak, akhirnya kan juga banyak ketinggalan pelajaran nggih, materi-materi yang di harusnya dia terima, tidak dia terima, akhirnya juga sangat berpengaruh nggih, dan di pelajaran. Sudah Iya, menemui iya. si anak ketika diberi, saya antar buku, saya beri buku ke rumah sampai itu, seperti itu, si anak pun
dengan orang tuanya berjanji, "Iya, Bu, saya akan belajar, saya akan masuk sekolah lagi." Bilangnya seperti itu. Tapi ketika ditunggu, 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 masih sama saja, akhirnya sampai belum masuk sekolah. Iya, iya, iya. Ketika diberi Itu latihan, sudah diberi buku materi gitu ya, Pak, ketika si anak tidak sekolah. Ketika saya coba untuk beri apa istilahnya, seperti latihan ulangan akhir materi gitu, si anak mau mengerjakan. Nah, pertanyaannya kadang saya, "Ini yang mengerjakan kamu atau ibumu, Dek?" Kayak gitu kan. Si anak itu ya. juga menjawabnya tersenyum gitu. Saya bantu, Bu, gitu. Bunya akhirnya yang bersuara. "Oh, alah, nggih, Bu." Saya cuman selalu memotivasi, "Ayo teman-temannya menunggu di sekolahan, ayo kamu ke sekolah gitu, teman-teman kangen, nunggu kamu, bangkumu sudah siap," gitu toh, Pak. Sudah diberi motivasi seperti itu, tinggal tinggal akhirnya kembali lagi nanti tinggal bagaimana ke orang tuanya untuk lebih intens mengingatkan anak untuk bisa mau ke sekolah lagi. Mungkin itu, Pak. Berarti yang sudah dilakukan itu sudah sesuai. Artinya kita sudah melakukan pendekatan, sudah kepada orang tuanya, sudah keluarganya, kepada anaknya juga. Nah, itu setelah panjenengan melakukan itu, kira-kira hasilnya bagaimana? Hasilnya apakah anak tersebut menjadi rajin lagi, aktif lagi apa tidak itu? Oke. Setelah panjenengan melakukan pendekatan, ya. Kalau untuk secara berikutnya harapannya seperti itu, Pak. Anaknya semoga bisa rajin lagi, bisa mau untuk masuk, mau untuk belajar, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru. Jadi di masa-masa seperti ini, apalagi untuk kelas 6 ini, semoga dia mau masuk itu, Pak. Kuncinya dia mau masuk, mau belajar, nanti untuk persiapan di kelas 6-nya biar dia tidak ketinggalan, Pak. Seperti itu. Baik, baik. Ada masukan dari saya itu, Oke. mungkin anak tersebut punya kebutuhan khusus, artinya dia itu ingin perhatian khusus, mungkin dia itu perlu bimbingan khusus, itu kira-kira. Jadi mungkin anak tersebut dikhususkan, artinya hatinya terlalu lembut. Nah, so ya, Oh gitu. so Jawa kayak kekelean gitu loh. Jadi ketika ada apa ya, apa namanya, putus asa, terus tidak percaya diri dan sebagainya, itu harus dimotivasi terus anak tersebut. Jadi selalu dimotivasi, selalu didampingi, ya, termasuk teman-temannya juga, teman-temannya yang sudah pernah membuli dia, dikasih tahu. Nah, maka anak ini jangan sampai dibully, jangan sampai katakanlah apa ya, diejek gitu. Karena anak tersebut mungkin mudah tersinggung, mudah perasa gitu. Betul. Nah, jadi harus diperhatikan secara khusus gitu. Oke. Baik. Kira itu. Oh, nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin saya akan lebih untuk apa ya, pendekatan yang saya lakukan berbeda, lebih intens, lebih halus, supaya bisa mengena ke anak gitu, nggih, Pak. Nggih. Iya, iya. Siap. Nggih. Oke. Terima kasih Pak Nur. Ya, sama-sama, nggih. Ya. Semoga permasalahan yang saya hadapi bisa segera terselesaikan, anak juga bisa segera masuk. Amin. Semoga anak tersebut segera aktif kembali seperti sedia kala, nggih. Amin. Terima kasih Pak Nur. Terus atau dilanjut
Masih proses. Masih proses. Saya tadi belum ada, sudah ada 15 menit belum ya? Sudah ya, sudah. Tadi 13.37 ya? Nah, sudah. Bentar. Belum mau muncul. Sabar. Rekamannya nggak jadi. Kerekam nggak. Belum tahu ini nanti. Pokoknya berusaha untuk Ini merekam. apa namanya? Si Pak Fauzan bisa masuk ke room kita. Alhamdulillah. Pak Fauzan bisa masuk di room. Yang merekam. Insyaallah sekarang. Sebentar Kak. Tapi saya juga klik rekam tapi tidak tahu kok ini belum apa namanya. Kenapa? Artinya rekaman saya itu berjalan apa tidak tahu. Belum nggak muncul di sini. Tadi jika tak klik rekam. Oke, tidak apa-apa. Sebentar. Ini ya teman-teman. Masih proses menyimpan apa? Sebentar, mau proses lagi toh Pak ini. Saya Oh iya. proses merekam lagi tapi belum muncul tandanya. Ya, sabar. Tadi error, nggak tahu. Error itu bisa kesimpan atau enggaknya ini masalahnya. Bentar, ini sambil saya cek dulu nggih. Misalnya rekamannya. Ya Allah, Allah Rabbi, Allah Rahman. Ini 16 Juli. Rekamannya 8 menit 21 plus 15. Nggak tahu ini Pak, kayaknya Kak. Saja diceknya ini mulai perkemahan dulu saja yang lanjut mawon. Nanti baik Pak. Lagi 13.23. sudah. Ayo ya Allah, astagfirullahaladzim. Sabar. Start recording. Posisinya recording isn't working. Allahu Akbar. Tahu ya ini nanti.
Dah, lanjut. Sudah mulai. Oke, kita lanjut bismillah. Oke. Bu Eka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ya sehat. Pokoknya kita selalu harus semangat dalam menjalankan tugas hari-hari. Ya. Iya, harus Pak, semangat. Ketemu anak-anak itu seneng loh ya Pak. Baik, Iya Pak ini Nur, Ribon. Punya beberapa masalah itu ketika kondisi sekolah. Ribon Pak Nur. Dan itu yang saya rasakan tuh tidak hanya sebelah saya yang merasakan, akan tapi juga itu juga sama-sama merasakan. Ini tentang minat orang tua wali murid untuk mendaftarkan atau menyekolahkan anaknya ke lembaga kita. Jadi ada persentase itu kalau di SD negeri itu ada presentasi penurunan peminat mendaftar di sekolah SD. Jadi itu ini yang kenapa Bapak? Nah, ini ada beberapa masalah di lembaga itu saat ini tentang kurang minatnya orang tua wali murid ini menyekolahkan di sekolah negeri. Saat ini kayaknya wali murid itu mulai menoleh atau melihat sekolah-sekolah yang berbasis agama. Jadi yang mendaftarkan atau menyekolahkan anak-anaknya itu di MI, ada di SDIT, seperti inilah. Jadi sekolah-sekolah yang berbasis agama. Nah ini yang menjadi masalah kita di lembaga kami seperti itu. Pak. Mungkin hal seperti itu tidak jauh beda Pak di daerah kami di daerah saya juga seperti itu. Banyak bisa dibilang peminatnya ke lembaga yang berbasis Islam lebih banyak gitu dibandingkan dengan sekolah negeri. Nah, di daerah Pak Nur sendiri bagaimana? Apakah untuk masalah penerimaan peserta didik itu sangat berpengaruh Pak? Maksudnya terus apakah jumlahnya peserta didik yang baru, kelas baru dengan yang kelas naik kelas 2 ini banyak perbedaannya? Jauh apa tidak jumlah penerimaannya? Iya, jadi ada beberapa faktor dari sekolah itu kenapa semakin menurun jumlah siswanya. Itu karena sekolah tersebut itu tidak diminati, kurang diminati. Bukan berarti tidak diminati, tapi kurang. Ya mungkin. Menurut Pak Nur kenapa itu Pak? Itu beberapa faktor. Yang pertama karena mungkin sekolah tersebut ini tidak kurang untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi orang tua wali murid itu adalah yang berbasis agama. Nah, agamanya bagus, mulai diincar oleh wali murid. Akan tetapi sekolah-sekolah yang tidak menerapkan itu ya mungkin saja bisa regroup nantinya. Gitu. Nah, untuk sementara di lembaganya Pak Nur sendiri bagaimana yang dilakukan untuk bisa menarik minatnya orang tua? Baik, alhamdulillah kalau di lembaga saya ini ya berusaha untuk kita berbasis agama. Jadi dulu awalnya sekolah kami itu hanya sekolah biasa. Artinya apa? Sekolah kami sekolah biasa tidak pernah menonjolkan keagamaan. Itu sangat berpengaruh ya Pak? Sangat berpengaruh.
setelah kita melihat perjalanan dari sekolah lain, ternyata sekolah-sekolah lain itu memunculkan kegiatan keagamaan, artinya kita mulai ngikut memunculkan kegiatan-kegiatan yang berbasis keagamaan. Jadi itu salah satu usaha kita untuk mempertahankan kelangsungan sekolah. Betul. Baik. Berikutnya selain menambah kegiatan keagamaan, ya gini, sebenarnya kita sudah memfasilitasi PDP, pendaftaran siswa baru itu sudah kita gratiskan, bahkan semuanya gratis. Seragam gratis, tas gratis, sepatu gratis, termasuk biaya pendidikan juga gratis. Nah, itu juga ternyata masih kurang. Jadi kita akhirnya mengambil langkah untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah kami. Dan itu yang berperan untuk meningkatkan kegiatan keagamaan itu siapa saja, Pak? Semuanya sudah berperan, nggih? Iya, sebenarnya semuanya itu berperan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi yang di sini yang lebih dibebankan, difokuskan kepada guru agamanya. Jadi sebagai ujung tombak kegiatan-kegiatan keagamaan yang di sekolah. Oh gitu. Sementara yang lain, kepala sekolah dan teman-teman yang lain itu sebagai pendorong juga dan ikut serta di dalamnya. Jadi semuanya ikut bertanggung jawab. Nah, bukan berarti itu tugasnya guru agama, tidak, akan tapi semuanya ikut bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Satu misal, kalau di lembaga kami ini, kalau pagi ada tadarus pagi. Wah, itu luar biasa, Pak. Tiap pagi itu tadarus paginya. Ya, pagi itu melaksanakan tadarus pagi pakai toa, pakai speaker itu. Alhamdulillah di tempat itu ada musola, juga ada speaker toa atas itu. Kita setiap tadarus pagi, yang pakai toa speaker itu, apa tujuannya? Tujuannya adalah siarnya kita itu bahwa ternyata di sekolah ini ada kegiatan ngaji. Dibuktikan ngaji pakai speaker, nah itu bukti. Nah, kalau kita tidak pakai speaker, itu nanti yang jelas masyarakat tidak tahu, walaupun tiap hari ngaji. Kalau speaker masyarakat nggak ada yang tahu. Tapi kalau ngajinya pakai speaker, insya Allah masyarakat juga tahu. Akhirnya tahu, kalau ternyata anak-anak juga sudah bisa mengaji. Nah, yang mengaji itu kelas berapa saja, Pak? Nah, itu yang ngaji itu yang sudah baca Al-Quran, itu terutama atas kelas 4, 5, 6 yang sudah baca Al-Quran, itu kita berikan piket. Ada piket kita tadarus mungkin pagi hari Senin siapa. Kalau Senin enggak. Kalau Senin karena Senin itu adalah kegiatan upacara, dari hari tidak melaksanakan tadarus. Pada hari Selasa, Rabu, Kamis. Jumat kita tidak tadarus. Kenapa? Jumat itu kegiatannya adalah senam pagi. Oh gitu. Berarti tadarusnya dihilangkan, diganti dengan kegiatan senam pagi, nggih. Ya. Setelah senam pagi pun kita munculkan kegiatan keagamaan juga. Oh gitu. Setelah senam kita melaksanakan ini. Apa namanya? Asmaul Husna. Nah, jadi setiap hari Jumat bersama senam kita melafalkan Asmaul Husna dan juga bahasa Arab dasar. Itu yang kita betul. Yang dilakukan seperti itu, nggih. Baik. Untuk kegiatan seperti itu rutin dilakukan atau hanya dalam jangka waktu tertentu atau bagaimana, Pak Nur? Untuk rencana ke depannya. Kegiatan tersebut terus dilakukan terus menerus. Jadi program kan selama aktif dalam belajar, artinya tidak libur itu kan
Jadi dilaksanakan setiap hari, Nggih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu Selasa, Rabu, Kamis itu adalah ngaji tadarus pagi, Nggih. dilanjutkan sholat juga. Jadi setelah ngaji, anak-anak bersama sholat duha. Oh gitu. Itu semua guru juga mengikuti nggih? Nah, semua guru mengikuti. Jadi tidak diberikan hanya kepada guru agama saja, tapi juga di tanggung jawab semua warga sekolah. Gitu. Oke, oke Pak Nur. Nah, selain kegiatan di pagi hari, apakah ada kegiatan untuk waktu siang hari, Pak? Ya, alhamdulillah kalau untuk siang hari ini kegiatannya adalah sholat duhur berjamaah. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk melakukan sholat duhur berjamaah. Kenapa? Supaya anak-anak terbiasa untuk melakukan sholat wajib. Jadi umpama anak-anak itu sedang libur, itu diharapkan anak-anak tetap sholat di rumah, di masjid, sholat, memang itu adalah sebuah pembiasaan. Kalau anak biasa, insya Allah ya akan menjadi biasa kan gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi pembiasaan di sekolah akan tetap berlanjut di rumah gitu ya? Iya betul. Itu salah satu Dan sebaliknya juga. Pendidikan karakter anak. Jadi harap anak menjadi disiplin, menjadi anak yang soleh-solehah seperti itu. Anak yang paham agama itu. Amin, amin. Harapannya ya Pak. Harapannya seperti itu. Tapi tujuan utamanya ya kita tetap mempertahankan kelangsungan sekolah. Karena kalau kita tidak melakukan kegiatan tersebut, kita vakum kegiatan, maka peminat orang tua wali murid untuk mendaftarkan sekolah tersebut akan berkurang. Kalau semakin kesini semakin berkurang dan berkurang, maka suatu saat akan habis. Betul. Dan habis, akan terjadi kemungkinan besar adalah apa, Pak? Regrouping. Betul gitu. Terus. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan, harus tetap semangat dengan istiqomah. Nah, Pak Nur, selain kegiatan keagamaan itu, apakah ada tambahan khusus Pak Nur untuk kegiatan ekstra mungkin atau bagaimana gitu? Ada. Jadi selain kegiatan keagamaan itu juga ada kegiatan ekstra lain seperti pramuka, ada lagi tari, ada lagi ini yang mau saya rencanakan ini, saya mau buat silat. Saya mau guru karate itu, saya mau buka usaha, bukan usaha, saya buka ekstra silat gitu. Kalau untuk ekstra yang untuk yang berkaitan dengan keagamaan, selain ada pramuka, ada itu tadi dalam bentuk apa, Pak? Kalau keagamaan ditambah lagi masih ada hadroh. Oh, hadroh. Selain hadroh, BTA juga, baca tulis Al-Quran itu ada juga. Jadi banyak kegiatan. Harapannya berarti untuk kedepannya dengan kegiatan ekstra agama, pendidikan agama yang lebih besar, lebih banyak, maka minat orang tua untuk menyekolahkan di lembaga dengan basis Islam, kegiatan Islam yang banyak juga akan lebih maksimal gitu nggih, Pak. Menarik minat wali murid juga nggih, Pak. Nggih, betul. Jadi itu yang harapan kita. Semoga terwujud, Pak Nur. Ya. Nggih, amin. Nggih. Terima kasih Pak Nur. Sudah berbagi. Kita kembali ke main room. Kita keluar lagi, sudah. Keluar? Bapak. Terima kasih Pak. Gimana terus? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Bapak. Mohon Bu Anjar mungkin di Pak Randy atau Bu Tias diinfokan Ibu. Tadi saya nggak masuk ke ini ke kelas Ampun, ke Bapak. kelompok. Sudah ini masih sebentar katanya. Sudah gitu. Mantap sekali. Halo. J, pun nih. Cepet lah, Pak. Katanya. Bentar, Bu, Ini, gitu. J. Apa Ibu? Bapak dan Ibu gimana? Praktik kucingnya hari ini? Alhamdulillah. Agak redek-redek, Pak, Mas. Tapi selesai kan ya? Oh Jadi iya, semuanya sudah bisa praktek dengan baik ya. J. Kira-kira rekamannya berhasil semua? Alhamdulillah Ada yang berhasil. rekamannya tidak berhasil? Saya Pak. Aman, Bapak, aman. Aman, alhamdulillah. Saya tidak mas. Pak Yendri aman, Pak Yendri? Tadi terpental Pak, jadi terpental. Jadi pas waktu saya ikut, jadi terpental jadi belum sampai selesai. Dan waktunya habis gitu. Rencana mau besok diulang lagi pakai gor ini. Iya, silakan Bapak. Yang penting nanti Bapak tidak melebihi kredit ya untuk mengumpulkannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melakukan refleksi ya, melakukan refleksi kegiatan kita di siang hari ini, yaitu praktik kucing yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Yang kemarin Bapak Ibu sudah latihan dulu, sekarang sudah melakukan praktiknya selama masing-masing dari Bapak dan Ibu di dalam kelompoknya itu melakukan kucing ini selama 30 menit ya, 15 menit sebagai coach, Bapak Ibu sebagai kucingnya, dan kemudian bertukar peran menjadi kucing, ya Bapak dan Ibu menjadi kucingnya, ya Bapak dan Ibu. Nah, kita satu persatu bisa memulai ini untuk melakukan refleksi apa yang Bapak Ibu lakukan, sesuaikan dengan rubrik refleksi yang seperti kemarin sampaikan, dan tugas dari Bapak Ibu yang lain, CGT yang lain, dipersilakan untuk memberikan masukan atau yang konstruktif ya, masukan atau saran-saran atau yang lainnya, dipersilakan. Untuk itu kita mulai. Mungkin ada yang ingin tampil duluan, menyampaikan duluan, silakan. Yang berani versi duluan. Tidak ada, baik. Ya udah, kalau nggak ada, apa ada yang siap WP ya? Silakan WP, sampaikan refleksinya.